Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Ibu hari ini pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya kita diberi keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan. Berdoa, kita mulai. Selesai. Anak-anakku, kelas 12 akuntansi, kita ketemu lagi pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kemarin kelas 11 juga Bu Evi yang ngajar, sekarang di kelas 12 kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang sama. Di kelas 12 yang akan kita pelajari kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, ada beberapa bab. Bisa kamu lihat di sini. Yang pertama, dasar-dasar kewirausahaan. Bab yang kedua, identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Bab yang ketiga, dokumen administrasi usaha. Yang keempat, kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Bab yang kelima, kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Ini hampir sama, tapi nanti pembahasannya berbeda. Babnya sama, tapi pembahasan materi yang masuk dalamnya berbeda. Kemudian yang berikutnya akan kita ulas. Di kelas 11 kamu sudah mengerti tentang peluang usaha apabila kamu akan berwirausaha secara mandiri. Di kelas 12 kita akan mendapatkan dasar-dasar mengenai kewirausahaan apabila kamu melakukan usaha secara mandiri, tidak bekerja pada suatu instansi atau badan usaha tertentu. Yang nomor 1 itu nanti kamu akan mempelajari mengenai pemahaman apa itu kewirausahaan. Kemudian melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Jadi karakter-karakter orang yang melakukan wirausaha itu akan kita bagi mengenai beberapa pengelompokan. Berikutnya di sini kamu lihat, bisa kalian baca definisi kewirausahaan dan wirausahawan. Definisi kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mungkin di kelas 11 lalu kita pernah membuat suatu produk yang kita jual untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi jelas wirausaha itu mempunyai tujuan kita memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh suatu keuntungan. Yang nomor 2 itu tadi kewirausahaannya. Sekarang orangnya yang disebut sebagai wirausahawan. Apa pengertiannya? Jelas kalau dikatakan wirausahawan itu orangnya, berarti mengacu kepada orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, mengukur resiko suatu usaha. Kenapa disebut risiko? Karena setiap
usaha pasti akan mendapatkan suatu risiko. Bagaimana cara seorang wirausahawan untuk bisa mengukur, mengatur, mengelola supaya usaha tersebut tidak rugi istilahnya, atau tidak mengalami pilot. Kita harus mendapatkan suatu keuntungan. Berikutnya di dalam mata pelajaran wirausahawan di era revolusi industri ini, kalian sudah benar bersekolah di sekolah SMK, yang mana SMK itu punya keistimewaan, dididik untuk bisa terampil, dididik untuk bisa mandiri. Kamu sudah punya keahlian, yang mana ilmu yang kamu dapat di sekolah kamu terapkan ke dunia luar, yang disebut sebagai praktek kerja industri, itu ya, atau PSG atau prakrin, sama saja istilahnya. Di sini tujuan yang paling utama SMK adalah menghasilkan lulusan peserta didik yang siap memasuki lapangan kerja secara mandiri sebagai wirausahawan. Jadi anak SMK itu sudah punya bekal apabila kamu ingin melakukan usaha secara mandiri di rumah. Kamu bisa mengumpulkan keuangan, tidak usah bekerja di instansi lain atau tidak usah bekerja di lembaga lain, tetapi kamu bisa menjadi seorang wirausahawan. Kemudian untuk menghasilkan potensi sebagai wirausahawan, peserta didik harus mampu menggali wawasan dan memotivasi diri. Jadi wawasan kita harus luas supaya kita dapat mengembangkan wirausaha itu di zaman revolusi industri sekarang. Di sini hal-hal sederhana yang dapat memotivasi selama kita ingin menjalankan wirausaha secara dini. Awal maksudnya ya, secara dini itu pada kita membuka wirausaha secara awal. Apa saja hal-hal yang sederhana yang harus kita miliki? Bisa dilihat di slide yang Ibu tampilkan. Yang nomor 1, berkeinginan untuk dapat mandiri dan dapat berkreasi yang paling disukai di bidang yang paling kalian sukai. Misalnya kalian gemar dalam berinovasi dengan membuat kuliner, membuat makanan, bisa kalian kreasikan apa yang disukai oleh masyarakat. Mungkin kemarin kelas 11 kita sudah membuat kreasi dengan cara membuat salah satunya keripik bayam, terus tahu wale, apalagi kemarin pisang coklat. Itu dengan kreasi kalian, dengan modifikasi yang kalian gunakan, akhirnya produk tersebut bisa laku untuk dikomersilkan atau dijual. Itu yang paling dipentingkan dalam kalian melakukan wirausaha. Yang berikutnya, berkeinginan untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua, keluarga, dan saudara. Jelas kalau kalian sudah bisa berwirausaha secara mandiri, otomatis kalian tidak akan menggantungkan kehidupan kalian kepada orang tua, keluarga, ataupun saudara. Setidaknya kalian bisa membawa nama baik keluarga, membanggakan orang tua dengan berkreasi secara mandiri. Itu yang paling pokok di situ ya. Berikutnya, berkeinginan untuk membantu permasalahan di lingkungan sekitar. Kenapa membantu permasalahan di lingkungan sekitar? Contohnya misalnya, kamu pernah pergi ke, misal ya ini, kampung coklat
Ada di mana? Di Blitar. Di situ otomatis membuka peluang usaha. Seseorang secara mandiri membuka peluang usaha di mana masyarakat lingkungan sekitarnya juga akan terangkat. Kenapa terangkat? Karena contoh bisa membuka lapangan pekerjaan untuk parkir yang mempunyai lahan yang luas. Mereka yang mempunyai hasil usaha atau hasil panen bisa dijual di pinggir-pinggir jalan walaupun tidak mempunyai lapak misalnya. Itu juga bisa digunakan berpeluang usaha. Jadi masyarakat di lingkungan sekitar bisa teratasi permasalahannya untuk ekonomi masyarakat sekitar. Itu contohnya. Kemudian berikutnya lagi, berkeinginan untuk dapat menggunakan teknologi digital sebagai sarana memudahkan melesatkan bisnis yang hanya terbatas pada lingkungan terdekat saja. Sekarang zaman revolusi industri dengan HP ya, dengan istilahnya media sosial yang lebih luas. Jadi kamu mengembangkan bisnis secara online itu bisa. Dengan bagaimana? Ya dengan difoto produk yang kamu hasilkan, dengan dipasarkan secara online. Walaupun kamu misalnya punya lapak, itu juga bisa. Tidak punya lapak, hanya dari rumah saja kalian foto, kalian pamerkan di media sosial gambar itu, kalian promosikan dengan kata-kata yang memikat, dan hasil dari karya kalian itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat lingkungan sekitar atau yang jauh pun, itu juga bisa untuk dilakukan. Malah mungkin lebih cepat karena dunia media sosial itu dikonsumsi tidak hanya lingkungan terdekat kalian saja, tetapi lingkungan yang lebih luas. Jadi untuk bisnis kalian bisa dilihat atau dikonsumsi oleh lingkungan luas. Itu contoh seperti itu. Yang nomor 5, berkeinginan mendapatkan penghasilan tidak terbatas dan hidup sejahtera. Jelas kalau usaha yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan itu berkembang pesat, kamu bisa memodifikasi, kamu bisa membuat suatu kreasi, bisnis kamu itu bisa menjadi dikenal oleh banyak orang, otomatis kamu akan mendapatkan suatu penghasilan yang tidak terbatas. Dan kalau penghasilan tidak terbatas, otomatis kamu akan bisa meningkatkan kemampuan kehidupan kalian untuk menjadi lebih sejahtera. Itu yang diharapkan. Jadi anak-anak SMK selain ilmu terapan yang diterapkan oleh sekolah, kalian juga diberi bekal supaya untuk mandiri. Apabila kalian ingin berwirausaha, sudah mendapatkan suatu ilmu yang kalian terapkan pada jenjang berikutnya setelah kalian keluar dari atau lulus dari sekolah. Kalian punya bekal, kalian bisa mengembangkan di situ, kalian bisa mengembangkan kewirausahaan dan mendapatkan suatu penghasilan untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Terus sekarang yang berikutnya lagi, ini karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Harus bagaimana seorang wirausahawan dalam berwirausaha? Itu harus punya karakter yang dimiliki. 1, punya motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Motivasi, jadi kalian harus punya semangat diri yang tinggi, harus punya motivasi yang tinggi untuk
memenuhi kebutuhan kalian, hidup kalian supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih sejahtera. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, orientasi ke masa depan. Otomatis kalau tadi sudah Ibu jelaskan, kalau kalian berpeluang usaha yang lebih, bisnis kalian lebih melesat, lebih sukses, kalian akan punya orientasi ke masa depan, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk pengembangan kreasi, pengembangan wirausaha yang akan kalian beri di masa depan kalian. Yang berikutnya, jiwa kepemimpinan yang unggul. Jelas, seorang pemimpin, misalnya kalian sudah punya bisnis yang bagus, sudah punya usaha yang mandiri, kalian pasti mempunyai misalnya pegawai kalau kalian usaha kuliner. Jadi kalian menjadi seorang pemimpin. Jiwa kepemimpinan yang unggul itu yang harus bisa kalian tanamkan anak-anak SMK supaya mengayomi pekerja kalian dengan adil, dengan baik. Ya, jadi merasa menjadi seorang pemimpin yang bisa menggandeng tangan para pekerjanya untuk tidak saling berselisih paham, untuk menjadi satu kesatuan yang membuat usaha kalian itu menjadi lebih baik, lebih maju, gitu ya. Terus yang berikutnya, jaringan usaha yang luas. Zaman sekarang yang Ibu jelaskan tadi, zaman media sosial yang sudah dikonsumsi oleh banyak orang, kamu harus mempunyai jaringan yang luas supaya produk yang kamu hasilkan itu bisa secara luas dirasakan, bisa secara luas dikonsumsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi usaha kalian itu dikenal oleh banyak orang. Kalau sudah dikenal, kalau misalnya usaha kuliner sudah dikenal, rasanya enak, rasanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh konsumen, maka produk yang kalian hasilkan itu pasti akan laku, akan melejit secara luas, secara baik, gitu ya. Terus yang kelima, tanggap dan kreatif terhadap perubahan. Saya katakan tadi, kreatif, berinovasi terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya sekarang boomingnya apa di dunia industri, kalian bisa punya kreasi, kalian bisa mengawali, otomatis kreasi kalian itu pasti diminati oleh banyak konsumen. Jadi kalian harus tanggap, kreatif, supaya bermodifikasi, supaya apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian jual itu bisa laku dengan berbagai jenis perubahan yang kita hadapi. Itu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, itu tadi sedikit yang bisa Ibu berikan kepada kalian supaya kalian bisa mempunyai wawasan apabila kalian ingin melakukan usaha secara mandiri. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat, jaga kesehatan kalian, tetap di rumah saja dan saling berdoa. Semoga pandemi COVID-19 yang ada di negara kita segera berlalu dan kita dapat bertemu dalam pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Sekian ya anak-anakku. Terima kasih.